Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harapkan anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar. Nah anak-anak jangan lupa tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, PLBJ pelajaran ke-11. Tempat wisata sejarah di Jakarta. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat mengenal wisata sejarah di Jakarta dan dapat menjelaskan tempat wisata sejarah di Jakarta yang pernah dikunjungi. Nah, anak-anak, tempat wisata tentu juga dapat berkaitan dengan peninggalan bersejarah berupa museum maupun monumen. Di Jakarta banyak sekali kita temukan museum ataupun monumen yang dapat kita kunjungi. Nah, kita akan mempelajari apa saja museum yang ada di Jakarta. Tapi terlebih dahulu kita mengenal dulu apa itu museum. Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Ada beberapa museum di Jakarta yang berisi benda peninggalan bersejarah di Jakarta. Benda-benda tersebut merupakan bukti perkembangan sejarah pada zaman dahulu. Nah, berikut ini beberapa museum sejarah di Jakarta. Yang pertama, Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Kota Jakarta. Museum Fathahillah Jakarta atau dikenal juga dengan Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Luasnya 1.300 meter persegi. Pada awal sejarahnya, Museum Fathahillah merupakan bangunan kolonial Belanda yang dipergunakan sebagai balai kota. Peresmian gedung dilakukan pada tanggal 27 April 1626 oleh Gubernur Jenderal Pieter de Coubertin dan membangun gedung balai kota baru yang kemudian direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Holst dan baru selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di masa pemerintahan lain yaitu Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Nah, pada tahun 1919, untuk memperingati berdirinya Batavia ke-300 tahun, warga kota Batavia, khususnya orang Belanda, mulai tertarik untuk membuat sejarah tentang kota Batavia. Lalu, pada tahun 1930, didirikannya yayasan yang bernama Oud Batavia atau Batavia Lama yang bertujuan untuk mengumpulkan segala hal tentang sejarah kota Batavia. Nah, pada tahun 1936, Museum Oud Batavia diresmikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborst-Stackhouwer dan dibuka untuk umum pada tahun 1939. Setelah itu, pada tahun 1968, gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dan pada tahun 1974 dengan fungsinya yang tetap sebagai museum. Objek-objek yang dapat kita temukan di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai ke-19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Selain itu ada juga keramik, gerabah, dan juga batu prasasti. Kemudian kita akan melihat Museum Seni, Rupa, dan Keramik.
Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kota Tua, Jakarta Barat. Tepatnya berada di sisi Taman Fathahillah dan tidak jauh dari Museum Sejarah Jakarta. Gedungnya diresmikan pada tanggal 12 Januari 1870 dan digunakan sebagai kantor Dewan Kehakiman Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1972, gedung ini diresmikan sebagai bangunan bersejarah cagar budaya yang dilindungi dan digunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pada tahun 1976, diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta dan pada tahun 1970 digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman di Indonesia sejak kurun waktu 1800-an hingga sekarang ini. Koleksi seni rupa Indonesia di museum ini dibagi menjadi beberapa ruangan. Ruang masa Raden Saleh, ruang masa Hindia Jelita, ruang persagi, ruang masa penduduk Jepang, ruang pendirian sanggar, ruang sekitar kelahiran akademis realisme, ruang seni rupa baru Indonesia. Koleksi seni rupa di museum ini menampilkan patung-patung seperti totem Asmat, sedangkan koleksi keramik menampilkan keramik dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian selain itu juga koleksi keramik dari mancanegara seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa dari abad 16 sampai pada abad 20. Yang berikutnya Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Museum Nasional Indonesia dibangun pada tahun 1868 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 September 1962, museum ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1979, bangunan ini diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia atau disebut dengan Museum Gajah. Pemberian nama Museum Gajah karena terdapatnya patung gajah di depan halaman utamanya. Orang yang melewati depan museum akan lebih mudah melihat patung gajah tersebut daripada nama Museum Nasional karena cukup rendah terhalang oleh pagar. Faktor tersebutlah yang menyebabkan masyarakat lebih mengenal museum ini dengan sebutan Museum Gajah. Nah, Museum Nasional ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda bukti materi hasil budaya manusia serta alam Indonesia. Hingga saat ini ada 140.000 koleksi yang dikelola oleh museum tersebut. Di setiap ruangan terdapat koleksi prasejarah, arkeolog, etnografi, geografi, keramik, miniatur, rumah adat, dan lainnya. Bentuk edukasi yang bisa pengunjung dapatkan di museum tidak hanya dari sajian koleksinya, namun juga kegiatan yang dilaksanakan di sana. Bentuk kegiatan yang biasanya dilaksanakan di museum diantara lain ada seminar, diskusi, pameran dengan tema khusus, dan lokakarya. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan pengunjung, namun juga memberikan kesan tersendiri di setiap lingkungannya. Berikutnya ada Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto. Dalam museum ini bisa kita temukan berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau hingga modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Museum ini menyimpan berbagai macam benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI, seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji, dan lambang-lambang di lingkungan TNI. Selain itu juga dipamerkan tandu yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Sudirman saat dia bergerilya dalam keadaan sakit melawan pendudukan kembali Belanda pada era 1940-an. Masih dalam kompleks Museum TNI Satria Mandala, terdapat juga Museum Waspada Purbawisesa yang menampilkan diorama ketika
TNI bersama-sama dengan rakyat menumpas gerombolan separatis DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan pada era tahun 1960. Nah, anak-anak, itu adalah museum-museum yang ada di Jakarta. Ada Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Nasional Indonesia, dan Museum Satria Mandala. Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa tujuan dibentuknya Yayasan Oud Batavia? Tujuan dibentuknya Yayasan Oud Batavia adalah untuk mengumpulkan segala hal tentang sejarah kota Batavia. Kedua, sebutkan koleksi benda bersejarah yang ada di Museum Fathahillah. Koleksi benda bersejarah yang ada di Museum Fathahillah adalah ada perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Tiongkok, dan Indonesia. Kemudian ada juga keramik, gerabah, dan batu prasasti. Ketiga, jelaskan perkembangan Museum Seni Rupa dan Keramik di Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik dibangun sekitar tahun 1866, kemudian diresmikan pada tanggal 12 Januari 1870, digunakan sebagai kantor Dewan Kehakiman Pemerintahan Hindia Belanda, dan pada tanggal 10 Januari 1972, gedung ini diresmikan sebagai bangunan bersejarah cagar budaya, dan pada tahun 1976 diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta, dan pada tahun 1970 digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Mengapa Museum Nasional lebih dikenal dengan nama Museum Gajah? Museum Nasional lebih dikenal dengan nama Museum Gajah karena terdapat patung gajah di depan halaman utamanya. Nah, patung ini lebih mencolok di depan museum tersebut, sehingga orang yang melewati depan museum itu akan lebih mudah melihat patung gajah tersebut daripada nama Museum Nasional karena cukup rendah dan terhalang oleh pagar, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Museum Gajah. Nomor kelima, sebutkan berbagai koleksi yang terdapat di dalam Museum Satria Mandala. Di dalam Museum Satria Mandala bisa kita temukan koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau sampai modern, seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Nah, anak-anak, setelah kita menjawab pertanyaan tadi, mari kita mengenal monumen sejarah di Jakarta. Apa itu monumen? Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa heroik seperti perang dan proklamasi kemerdekaan, atau peristiwa menyedihkan seperti tragedi pembunuhan massal atau bencana alam. Namun, terkadang monumen juga dibuat untuk memperindah penampilan kota tertentu. Di Jakarta banyak sekali monumen yang dibuat. Monumen yang dapat kita kunjungi antara lain ada Monas, Monumen Nasional, dan juga Monumen Tugu Proklamasi. Nah, anak-anak tentunya tahu Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi sekitar 132 meter atau 433 kaki. Didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1976.
Tugu Monas ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian dari Monas. Yang pertama ada lidah api. Di bagian puncak terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu yang tingginya 17 meter, diameternya 6 meter dengan beratnya 14,5 ton. Lidah api ini dilapisi emas seberat 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Yang kedua ada pelataran puncak. Pelataran puncak luasnya 11 kali 11 meter. Pelataran puncak dapat dicapai oleh pengunjung dengan menggunakan lift dengan lama perjalanan sekitar 3 menit. Di sekeliling lift terdapat tangga darurat. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota Jakarta. Bahkan jika udara cerah, pengunjung dapat melihat Gunung Salak di Jawa Barat maupun Laut Jawa dan Kepulauan Seribu. Kemudian ada pelataran bawah. Pelataran bawah luasnya 45 kali 45 meter. Tinggi dari dasar Monas ke pelataran bawah yaitu 17 meter. Di bagian ini, pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah. Berikutnya ada Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Di bagian bawah Monas terdapat sebuah ruang yang cukup luas, yaitu Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Tingginya yaitu 8 meter. Museum ini menampilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Luas dari museum ini adalah 80 kali 80 meter. Pada keempat sisi museum terdapat 12 diorama atau jendela peragaan yang menampilkan sejarah Indonesia dari zaman kerajaan-kerajaan nenek moyang bangsa Indonesia hingga G30S PKI. Nah, anak-anak, itu tadi tentang Monumen Nasional atau biasa kita kenal dengan sebutan Monas. Berikutnya tentang Monumen Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Taman ini berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada Kompleks Taman Proklamasi terdapat monumen 2 patung Soekarno-Hatta berukuran besar yang berdiri berdampingan mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah 2 patung proklamator tersebut, terdapat patung naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah ketikan aslinya. Nah, anak-anak, itu adalah monumen sejarah yang ada di Jakarta. Ada Monas dan juga Tugu Proklamasi. Kita akan kembali menjawab pertanyaan berikut ini. Di manakah letak Monumen Nasional? Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nomor kedua, jelaskan tujuan dibuatnya pembuatan Monumen Sejarah Nasional. Tujuan dibuatnya pembuatan Monumen Sejarah Nasional untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. 3. Jelaskan apa saja yang terdapat di bagian pelataran puncak Monumen Nasional. Di pelataran puncak Monumen Nasional terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Nomor 4. Jelaskan apa saja yang terdapat di bagian Museum Sejarah Perjuangan Nasional Monumen Nasional. Yang ada di Monas menampilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari zaman kerajaan nenek moyang bangsa Indonesia hingga G30S PKI. Nomor 5, jelaskan tujuan dibentuknya Monumen Tugu Proklamasi. Tujuan dibentuknya Monumen Tugu Proklamasi
yaitu sebagai tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kita menjawab pertanyaan tentang monumen sejarah di Jakarta, tugas anak-anak adalah membuat cerita pengalaman ke tempat wisata sejarah. Silahkan memilih salah satu. Apakah anak-anak pernah mengunjungi museum sejarah di Jakarta atau monumen sejarah di Jakarta? Ceritakan pengalamanmu saat pertama kali mengunjungi tempat bersejarah tersebut. Bagaimana perasaanmu? Informasi apa yang kamu dapatkan dari kunjungan tersebut? Hal menyenangkan apa yang kamu alami dalam kunjungan tersebut? Nah, kemudian anak-anak tuliskan ceritanya di dalam buku PS, 2 paragraf masing-masing, 5 kalimat dengan tulisan yang rapi. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar museum dan monumen sejarah yang ada di Jakarta. Kita sampai pada kesimpulan pelajaran kita hari ini. Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Museum Fathahillah Jakarta atau dikenal juga dengan Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Objek-objek yang dapat ditemukan di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai ke-19. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota nomor 2 Kota Tua Jakarta Barat, Jakarta. Tepatnya berada di sisi Taman Fathahillah dan tidak jauh dari Museum Sejarah Jakarta. Koleksi di museum ini terdiri atas seni lukis, seni rupa, dan keramik. Museum Nasional dibangun pada tahun 1868 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 17 September 1962, museum ini diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1979, bangunan ini diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia. Museum ini lebih dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Ada Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto. Monumen nasional atau lebih populer dikenal dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Nah, anak-anak, itu adalah museum dan monumen yang merupakan tempat bagi kita untuk mengenal sejarah. Berkunjung ke museum dan monumen selain mengenang juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Berkunjung ke museum dan monumen selain menyenangkan juga dapat menambah pengetahuan kita. Jadi, bila kita sempat, mari kita berkunjung ke museum ataupun monumen yang ada di Jakarta. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Guru hari ini. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.